Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Ustadz Hariri lagi ceramah. Ustadz Hariri. Bab 1461 sampai bab 1464. Izinkan saya bertanya kepada Anda, alasan mengapa orang kuat adalah karena tulang, otot, dan jiwa mereka lebih kuat dari orang biasa. Setelah kematian, apakah itu berarti jiwa bisa menjadi lemah? Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, tiba-tiba Hugan menyadarinya. Dengan ekspresi kekaguman di wajahnya, dia berkata kepada Li Fugui, "Guru, saya mengerti. Itu saja. Bagaimana kalau saya mencari 80 atau lebih prajurit kuno yang berlatih dengan santai sekarang?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Para kultivator biasa tidak bisa melakukannya. Selain itu, bahkan jika Anda bisakah Anda menangkap lebih dari 80 prajurit kuno yang merupakan kultivator biasa dalam 2 jam?" Hugan bertanya sambil meringis, "Apa maksudmu?" Li Fugui berkata terus terang, "Ayo lakukan ini. Orang-orang sepertimu keluargaku memiliki banyak budak di penangkaran. Budak-budak ini sangat setia padamu. Saya pikir jika memungkinkan, saya bisa meminjamkan nyawa mereka untuk mematahkan kebencian ini." Sebelum Hugan bisa berbicara, kata Huyong, dia bergegas maju dan berkata, "Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Hanya ada 40 atau 50 budak rumah tangga di keluarga kami. Apalagi 80 lebih yang tidak bisa kami kumpulkan. Bahkan jika kami bisa kumpulkan mereka, kita tidak bisa melakukan ini. 80 beberapa budak rumah tangga telah dibunuh kali ini. Siapa yang akan melindungi kita anggota keluarga Hu di masa depan?" Li Fugui mengerutkan kening, dengan ekspresi agak tidak senang di wajahnya. Chang Sun Feng melihat pemandangan ini, jadi dia berdiri, menunjuk ke arah Huyong dan mengutuk, "Kalian, mengapa kamu banyak bicara? Tuan kita sedang berbicara dengan adik laki-lakiku. Kamu pikir kamu ini siapa? Siapa yang memintamu untuk berdiri dan menyela?" Huyong berpikir dalam hatinya, meski penuh amarah. Tapi melihat ekspresi wajah lelaki tua itu, dia hanya bisa menahan ketidakpuasannya untuk saat ini, dan buru-buru meminta maaf dan mundur. Hugan sebenarnya tahu di dalam hatinya bahwa menggunakan nyawa budaknya sendiri untuk menerobos kebencian di atas kastil mereka pasti tidak akan berhasil. www.skikwewex.com ketika Huyong pensiun, Hugan kemudian dengan ragu-ragu berkata, "Tuan, apa yang dikatakan bajingan kecil ini tadi adalah benar. Kami tidak memiliki banyak budak di keluarga kami. Jadi saya khawatir kami tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak orang." Senyuman muncul di sudut mulut Li Fugui. Dia mengelus janggutnya dan berkata perlahan, "Bukankah aku sudah memberitahumu ini sebelumnya? Ada 2 metode. Apa yang baru saja aku katakan hanyalah salah satunya. Sekarang saya akan memberi tahu Anda tentang metode kedua, selain metode melawan racun dengan racun. Selain itu adalah meminta bantuan orang-orang mulia." Hugan memandang Li Fugui dengan serius dan bertanya, "Ya Tuhan, apa maksudmu dengan bertanya pada bangsawan orang yang harus dibantu?" Li Fugui berkata terus terang, "Itu untuk menemukan orang kaya yang ditakdirkan. Seorang bangsawan akan datang ke rumahmu selama 3 hari. Selama 3 hari ini, kamu hanya perlu saling mengajak ke setiap sudut kastilmu." Hugan dengan cepat bertanya, "Ya Tuhan, bisakah Anda memberitahu kami, di mana pria mulia ini?" Li Fugui menghitung dengan jarinya lagi. Kali ini, 20 menit penuh berlalu, Li Fugui kemudian berbicara, "Baiklah, sekarang kamu ingat, ada 2 orang mulia di dunia ini. Yang satu adalah orang yang lahir pada jam ketiga bulan lunar ke-12 tahun monyet Rensen. Yang lainnya adalah Ding, lahir di tahun domba. 2 orang yang disebutkan Li Fugui. Yang satu murni dibuat oleh saya sendiri. Adapun yang lainnya, ini adalah tanggal lahirmu, agar keluarga Hu dapat menemukan diri mereka dengan lebih akurat."
Setelah Li Fugui menyebutkan tanggal lahirnya, dia bahkan mengatakan kepada pihak lain secara langsung, "Ingat, orang ini harus belum menikah, tetapi dia memiliki banyak istri dan selir, dan tidak memiliki pekerjaan, tetapi dia memiliki kekayaan yang besar." Mendengar ini, Hu Li dan putranya Hu Qing saling memandang. Saya berpikir, bukankah orang ini kentut? Jika Anda belum menikah, bagaimana Anda bisa memiliki sekelompok istri dan selir? Bagaimana bisa kaya kalau tidak punya pekerjaan? Hu Gan juga merasa sedikit bingung. Dia memandang Li Fugui dan bertanya, "Tuan, ini, mengapa saya begitu bingung dengan apa yang Anda katakan, belum menikah, dengan sekelompok istri dan selir, pengangguran, dan keluarga kaya? Selain itu, tanggal lahir ini Anda menyebutkan, bisakah orang seperti itu ditemukan di dunia ini?" Li Fugui menatap ke langit, sedikit mengernyit dan berkata, "Itu tergantung pada kehendak Tuhan, adapun apakah Anda dapat menemukannya atau tidak, itu tergantung pada nasib Anda." "Baiklah, ayo kita lanjutkan. Selama 3 hari, saya akan mengasingkan diri untuk membantu anak Anda menerima perawatan. Pilih tempat rahasia untuk saya datangi, sebaiknya tempat yang tenang di mana orang luar tidak akan mengetahuinya, di mana tidak ada yang bisa masuk tanpa izin, dan aku tidak bisa keluar, ayo pergi." Kata-kata itu jatuh ke tanah. Hu Gan dan Hu Yong, ayah dan anak, saling memandang. Akhirnya, Hu Gan membuka mulutnya dan dengan ragu-ragu bertanya kepada Li Fugui, "Orang tua yang abadi, apakah menurutmu ruang bawah tanahnya baik-baik saja?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Alangkah baiknya jika itu mungkin. Jika kamu ingin sembuh dari penyakit Husi, kamu harus lebih membumi. Kamu harus marah, dan ruang bawah tanah hanya memiliki energi yang cukup. Tentu saja, seperti yang baru saja aku katakan, jika kamu ingin menyembuhkannya, kamu harus menemukan orang mulia yang memenuhi syarat yang aku baru saja berkata. Jika Anda tidak dapat menemukan orang yang mulia itu, bahkan jika saya menyembuhkan ahli waris Anda, seseorang dari keluarga Hu, Anda akan tetap mati muda." Hu Gan dengan cepat mengangguk setuju. Kelompok itu turun lagi. Li Fugui memasuki ruangan. Berdasarkan pengaturannya, Chang Sun Feng membantu Husi bangun dari tempat tidur. Setelah Chang Sun Feng membantu Husi keluar dari bangsal, Hu Yong, Hu Qing, Hu Li dan yang lainnya benar-benar yakin. Husi baru saja dalam bahaya. Sekarang dia sebenarnya sudah bisa dibantu untuk berjalan. Dari sudut pandang ini, siapakah dokter ajaib di depannya? Jelas sekali bahwa dia adalah dewa yang serius. Selain bahagia, Hu Gan dengan cepat memimpin. Dia memimpin Li Fugui, Chang Sun Feng dan yang lainnya ke pintu masuk ruang bawah tanah. Ketika Li Fugui hendak masuk, dia tiba-tiba berhenti, menoleh ke arah Hu Gan, dan dengan serius memperingatkan, "Ingat, tidak ada yang bisa masuk ke sini tanpa izin saya. Saya akan menghabiskan 3 hari di sana. Selama 3 hari ini, Anda harus menemukan orang yang mulia itu sesegera mungkin, sehingga Husi dapat pulih lebih cepat." Hu Gan setuju dan bertanya dengan prihatin, "Tuan, apakah Anda memerlukan sesuatu untuk dimakan atau diminum?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berbicara dengan ringan. Dia berkata, "Tidak perlu. Saya memiliki energi spiritual langit dan bumi ketika saya lapar, dan saya memiliki esensi matahari dan bulan ketika saya haus. Apalagi yang perlu saya makan dan minum?" Setelah itu, Li Fugui memandang Chang Sun Feng dan berkata kepadanya dengan serius, "Murid, mohon jaga saya di pintu. Selama retret, mohon jangan biarkan siapapun mengganggu saya." Chang Sun Feng mengangguk cepat. Dia bersumpah kepada Li Fugui, "Tuan, silakan masuk. Saya akan menjaga pintu selama 3 hari ke depan dan tidak pernah pergi." Setelah Sun Feng yang lebih tua selesai berbicara, Li Fugui baru saja memegang tangan Husi dan memasuki ruang bawah tanah. Saat Li Fugui membawa Husi masuk, Hu Ganze mendatangi Chang Sun Feng, tersenyum meminta maaf dan bertanya, "Saudaraku,
Apakah menurutmu kamu membutuhkan sesuatu? Chang Sun Feng berkata dengan santai, beri aku kursi saja. Hu Gan setuju dan dengan cepat berkata kepada Huli di sebelahnya, cepat dan berikan kursi pada kakek kecilmu. Meskipun Huli merasa sedikit tidak bahagia, tapi kakeknya sendiri sudah memanggil kakak laki-laki pihak lain, apalagi yang bisa dia panggil anak di depannya sekarang. Anda tidak bisa menyebut pihak lain sebagai anak laki-laki berambut kuning. Bukan, jika dia benar-benar melakukan ini, apakah kakek masih harus mengupas lapisan kulit di tubuhnya? Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Huli segera menemukan kursi. Setelah Chang Sun Feng duduk, dia mengikutinya, menutup matanya dan bergumam di mulutnya. Hu Gan menyaksikan dari kejauhan dengan dukungan Hu Yong. Dengan senyum bahagia di wajahnya, dia berkata kepada ahli waris keluarga Hu di sebelahnya, lihat, perhatikan baik-baik, apa itu manusia dewa, ini manusia dewa, haha, jika keluarga Hu kita bisa ambil kesempatan kali ini jika demikian, mungkin keluarga Hu kita akan menjadi sekte. Hu Yong berkata dengan wajah pahit saat ini, ayah, tolong jangan bicara tentang apakah sekte itu sekte atau bukan. Diskusikan dulu, pergi cari pria mulia ini di suatu tempat. Setelah mendengar ini, Hu Gan tiba-tiba menyadari hal ini. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, ya, kamu benar. Ayo pergi ke kamar dulu dan cari dengan cermat untuk melihat di mana pria mulia ini berada. Setengah jam kemudian, di ruang belajar kastil, Hu Gan duduk di depan. Hu Yong sedang duduk di sofa dekat jendela. Hu Li, Hu Qing dan anggota keluarga Hu lainnya terus mencari sesuatu. Pada saat ini, tanpa diduga, Hu Jun mendengar tentang apa yang terjadi pada keluarga Hu dan menelepon. Setelah Hu Yong menjawab telepon, sebelum dia dapat berbicara, Hu Jun buru-buru bertanya, ayah, saya mendengar sesuatu terjadi pada saudara laki-laki saya yang kedua. Bagaimana kabarnya? Apakah situasinya serius? Hu Yong menghela nafas dan berkata tanpa daya, sekarang sudah akhirnya menjadi lebih baik. Hu Jun bertanya dengan hati-hati setelah beberapa pertanyaan. Mendengar situasinya serius, dia dan Nangong Tang bergegas ke rumah Hu. Datang ke ruang belajar keluarga Hu. Setelah Hu Jun bertanya dengan hati-hati tentang seluruh kejadian itu, dia sedikit mengernyit dan berkata, ayah, apakah kamu yakin dokter ajaib tua ini bukan pembohong? Hu Yong berkata dengan cepat, bagaimana kamu berbicara seperti anak kecil? Keluarga Hu sangat bodoh. Apakah ini masalahnya? Pembohong? Meskipun dia pembohong, pembohong macam apa yang berani menipu keluarga Hu kita? Terlebih lagi, dia belum menipu keluarga kita apapun. Setelah mendengar ini, Hu Jun mengangguk dan berkata, itu benar. Karena dia bukan pembohong, mungkin dia benar-benar ahli di dunia ini. Ngomong-ngomong, ayah, aku mendengar apa yang baru saja kamu katakan dan kamu membutuhkan bantuan dari orang-orang yang mulia. Apa itu sedang terjadi? Hu Yong melihat dengan serius dan melihat ke kastil. Ada kebencian di atas, dan hal-hal yang perlu dihilangkan dijelaskan secara rinci. Setelah selesai berbicara, Hu Yongman menghela nafas tak berdaya. Xiao Jun, katakan padaku, dunia ini begitu besar, makhluk abadi tua ini hanya mengatakan tanggal lahirnya. Apalagi yang bisa dia katakan tentang belum menikah, memiliki banyak istri dan selir, tidak memiliki pekerjaan, dan memiliki kekayaan yang sangat besar. 12 kata kondisi seperti itu. Sekarang mari kita cari seseorang, di mana kita bisa menemukannya. Hu Jun juga memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Setelah perlahan duduk di sampingnya, dia merendahkan suaranya dan berkata, jika itu masalahnya, sangat sulit menemukannya. Hu Yong mengangguk dan berkata, bukan, saya sudah mencari ini begitu lama dan masih belum menemukan apapun. Saat ini, Nangong Tang bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah mertua, bisakah Anda memberitahu saya hari ulang tahun Anda dan kami dapat membantu Anda menemukannya bersama? Ada kekuatan dalam jumlah
Lagi pula, ada banyak orang di keluarga kami. Hu Yong tidak banyak berpikir, jadi dia memberitahu tanggal lahir dan tanggal lahir Li Fugui. Setelah Hu Yong selesai berbicara, Nang Ong Tang tiba-tiba tercengang. Dia menjilat bibirnya yang kering, menarik napas dalam-dalam, dan bergegas maju, menarik Hu Jun keluar dari pintu. Ketika Hu Jun melihat ini, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak bisa mengatakan sesuatu di depan semua orang?" Pada saat ini, Nang Ong Tang berkata tanpa daya, "Sayang, cepat keluar bersamaku." "Baiklah, aku akan memberitahumu saat aku keluar, dan kamu akan mengetahuinya." Melihat ekspresi gelisah di wajah Nang Ong Tang, Hu Jun tidak ragu-ragu, skikuiwex.com hanya bisa mengikuti Nang Ong Tang keluar. Setelah mereka berdua keluar, Nang Ong Tang baru saja berhenti. Lalu dia meraih tangan Hu Jun dan berkata-kata demi kata, "Sayang, apakah kamu tidak memiliki kesan apapun tentang tanggal lahir ini?" Hu Jun mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Familiar? Mengapa? Apakah mungkin? Apa maksudmu adalah? Apakah kita masih mengenal yang disebut bangsawan ini?" Nang Ong Tang tidak menyebut nama Li Fugui dengan jelas, tetapi berkata sambil meringis, "Sueki, kota Jiangnan." Pada titik ini, ekspresi Hu Jun juga berubah seketika. Mulutnya setengah terbuka, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, ketika dia akhirnya tenang, Hu Jun berkata ragu-ragu, "Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini, kan? Selain itu, memang benar bahwa anak Fugui belum menikah, tapi bukankah terlalu berlebihan jika memiliki sekelompok orang, istri dan selir?" Nang Ong Don adalah seorang laki-laki. Selain itu, sejak dia mengetahui bahwa Sue Qi dan Li Fugui sedang berkencan, mereka diam-diam telah menyelidiki Li Fugui. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa ada begitu banyak wanita cantik di sekitar Li Fugui? Hanya hal-hal ini, sebagai ayah mertua, sulit baginya untuk memberitahu istrinya. Bagaimanapun, Hu Jun bukanlah satu-satunya wanita di sekitarnya. Dimanapun keluarga Nang Ong mempunyai bisnis, dia menyimpan keindahan untuk dirinya sendiri. Aku melihat ekspresi kaget di wajah istriku. Nang Ong Tang berbisik, "Sayang, jika kamu tidak percaya ini, kamu bisa menelepon dan bertanya pada Sue Qi. Lagi pula, sejauh yang aku tahu, meskipun Li Fugui belum menikah, dia punya banyak pacar." Kata Hu Jun. Dia memelototi Nang Ong Tang dan berkata dengan marah, "Kamu bajingan, kamu bukan bagian dari keluarga yang sama. Kamu tidak akan memasuki rumah yang sama." Wajah tua Nang Ong Tang memerah dan dia berkata dengan malu, "Istri, kamu." Hu Jun memberi Nang Ong Tang memutar matanya, mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati. Nang Ong Tang buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata kepada Hu Jun, "Sayang, inilah yang terjadi sekarang, jika tidak, kita tidak boleh memberitahu keluarga tentang kekayaan dan kekayaan, bukan? Jika kita melakukannya, saya khawatir hal itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu." Hu Jun mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu? Li Fugui datang ke rumah kami untuk membantu keluarga kami menjadi raja. Sekarang dia telah datang ke rumah orang tuaku. Itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu." Nang Ong Tang melambaikan tangannya dengan cepat, "Istriku, bukan itu maksudku, aku hanya..." Dia tidak menunggu sampai Nang Ong Tang selesai. Hu Jun kemudian bersumpah, "Oke, jangan beritahu aku omong kosong tidak berguna ini. Li Fugui adalah pacar Sue Qi dan menantu keluarga Nang Ong kita. Dari sudut pandang ini, dia setidaknya aku bisa menyebut Husi milikku, paman kedua mulai sekarang. Ada hal besar yang terjadi di keluarga kakekku saat ini. Dia hanya di sini untuk tinggal selama 3 hari. Bukankah dia masih bahagia? Tentu saja, jika kamu merasa tidak nyaman untuk memberitahunya, saya akan memberitahu Fugui ketika saatnya tiba.
Saya tidak percaya dia bisa membantu kita tanpa memperhatikan Sueki. Hu Jun mengucapkan kata-kata ini dengan marah. Berbalik dan langsung masuk, Nangong Tang melihat sosok Hu Jun yang pergi. Berdiri di sana, dia menghela nafas tanpa daya. Setelah berpikir beberapa detik, dia hanya bisa mengikuti Hu Jun terlebih dahulu. Begitu pasangan itu memasuki ruang belajar, Hu Li berkata kepada Nangong Tang dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, "Kakak ipar, apakah ada yang ingin Anda katakan di belakang kami?" Nangong Tang tersenyum canggung dan dengan cepat menjelaskan, "Ya, bukan apa-apa, aku hanya takut jika aku mengatakan sesuatu, orang akan salah paham terhadapku." Sebelum dia selesai berbicara, Hu Jun dengan cepat melangkah maju, mendatangi ayahnya, dan mulai berbicara dengan serius. "Ayah, kamu mungkin tidak percaya, tapi memang ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Bukankah Sueki ada di kota Jiangnan sekarang? Dia kebetulan punya pacar di sana, bernama Li Fugui, dan tanggal lahirnya adalah tepatnya sama seperti apa yang baru saja kamu katakan padaku." Selain itu, namun, sebelum Hu Jun selesai berbicara, mata Hu Yong membelalak dan dia bertanya dengan ekspresi kaget, "Apa katamu? Siapa nama anak laki-laki ini? Li Fugui? Apakah Sueki benar-benar memiliki perjanjian dengan anak laki-laki ini?" Sebagai kakek Nangong Sueki, kepala keluarga Hu, www.skikuewex.com. Mustahil bagi Hu Yong untuk tidak mengetahui apa yang dilakukan Nangong Sueki di kota Jiangnan. Hanya saja awalnya dia mengira Nangong Sueki tinggal di kota Jiangnan hanya untuk mencari keuntungan. Namun kini tampaknya keluarga Nangong memang berniat bergaul dengan orang-orang seperti Li Fugui. Dikombinasikan dengan apa yang keluarga Cao katakan padanya sebelumnya, pikiran Hu Yong juga menjadi kacau. Dia mengerutkan kening. Menatap Hu Jun tidak menyangka reaksi ayahnya begitu besar. "Saya pikir setelah memberitahu ayah saya tentang masalah ini, ayah saya akan sangat bahagia. Tapi sekarang tampaknya tidak senang. Sebaliknya, ayahku terlihat sangat kesal." Dengan penuh rasa ingin tahu, Hu Jun bertanya dengan hati-hati, "Ayah, ada apa denganmu? Apakah Sueki melakukan kesalahan di suatu tempat?" Pada saat ini, Hu Li melangkah maju dan berkata kepada Hu Jun dengan sedikit ketidaksenangan, "Kakak, tahukah kamu apakah kamu tahu bagaimana saudara laki-laki kedua terluka? Menurut apa yang dikatakan keluarga Cao pada saat itu, orang yang melukai adik laki-laki itu kebetulan tidak lain adalah Li Fugui. Sekarang Anda mengatakan bahwa Li Fugui adalah bangsawan keluarga kami. Apa-apa yang kamu pikirkan?" Hu Jun Shuang dia mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak percaya, "Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Fugui bisa melakukan hal seperti itu? Tahukah kamu bahwa kali ini keluarga Cao berurusan dengan kita? Jika Fugui tidak melakukannya mengambil tindakan, keluarga kami dan keluarga Cao mungkin kami akan benar-benar putus. Lagi pula, Fugui datang ke rumah kami 2 hari yang lalu, dan dia mengobrol dengan sangat gembira dengan ayah mertuaku dan paman keduaku. Yang paling penting adalah dia tidak tahu bahwa aku adalah kamu putriku. Jika kamu menghitungnya seperti ini, saudara laki-laki kedua tetaplah pamannya. Aku tahu betul orang seperti apa Li Fugui itu. Orang lain mungkin tahu hal seperti itu, tapi Li Fugui pasti tidak akan melakukannya." Hu Li datang dengan dingin saat ini. Kalimat kakak kedua. "Haha. Orang tidak dapat diprediksi. Kami juga telah menyelidiki Li Fugui. Jangan pernah memikirkannya. Jika dia benar-benar orang yang berhati lembut, bagaimana dia bisa tumbuh ke posisi yang kuat hanya dalam 1 tahun, sampai-sampai. Juga, apakah kamu benar-benar menganggap kami bodoh? Bukankah itu alasan mengapa Sueki dan Li Fugui berkencan karena mereka memiliki ladang ramuan yang luas? Oke, kamu tidak menginginkannya. Selain itu, kita bisa membiarkan siapapun menjadi bangsawan keluarga Hu kita, tapi dia, sama sekali tidak." Setelah Hu Li selesai berbicara,
Hu Yong berpikir sejenak. Lagi pula, ada banyak hal yang dipertaruhkan dalam masalah ini. Dan lelaki tua itu masih di rumah. Jika dia mengambil keputusan mengenai hal ini, jika lelaki tua itu tidak bahagia pada saat itu, posisinya sebagai kepala keluarga dapat diambil kembali oleh lelaki tua itu kapan saja. Jika sebelumnya, dia mungkin tidak perlu terlalu khawatir. Toh menurut perhitungannya, orang tua itu hanya punya waktu beberapa tahun lagi untuk hidup. Sekalipun posisinya sebagai kepala keluarga dicopot, dalam beberapa tahun, ketika lelaki tua itu meninggal, dia masih bisa terus menjadi kepala keluarga. Tapi sekarang, bajingan seperti Jue Juezi telah datang ke rumah. Tidak diketahui berapa tahun orang tua itu akan hidup di masa depan. Anda harus lebih berhati-hati dalam segala hal yang Anda lakukan. Pikirkan ini. Hu Yong kemudian berkata terus terang kepada Huli, "Oke, jangan katakan apa-apa lagi. Karena Xiao Jun sudah memberitahu informasi bangsawan itu, kamu boleh ikut denganku. Kakekmu baru saja pergi makan malam. Ikuti aku." Tanya, "Beritahu kakekmu tentang situasinya." Hu Jun dengan cepat mengangguk setuju. Sebenarnya inilah masalahnya. Hu Jun benar-benar berbohong jika dia mengatakan dia tidak punya motif egois. Meskipun dia adalah keturunan dari keluarga Hu. Namun kini, ia telah menjadi menantu dari keluarga Nangong. Dia tidak akan seperti Cao Xiaofei dan Cao Xiao, yang tidak tahu di sisi mana rumahnya. Seperti kata pepatah, anak perempuan yang sudah menikah membuang air. Kalau dipikir-pikir dulu, ketika keluarga Hu menikahkannya dengan Nangong Tang, bukankah itu demi pertukaran keuntungan? Sekarang jika saya bisa menjadikan Li Fugui seorang bangsawan di keluarga kelahiran saya pasti bisa memenangkan hubungan antara keluarga kelahiran saya dan keluarga ibu mertua saya. Tunggu sampai beberapa tahun kemudian, artinya, putranya Jing Lei tidak bisa menjadi kepala keluarga. Putri saya Nangong Sueki mungkin bisa menjadi kepala keluarga jika dia bekerja keras. Orang-orang hidup seumur hidup, apalagi di usianya yang sekarang, bukankah hidup hanya untuk anak-anaknya? Segera, Hu Jun dan Nangong Tang datang ke pintu kamar lelaki tua itu. Di dalam rumah, kedua gadis itu bertelanjang dada. Hu Gan sedang bersandar pada lengan seorang gadis, menikmati perawatan air manis seteguk demi seteguk. Ketukan di pintu datang dari rumah. Hu Gan kemudian melepaskan mulutnya dan bertanya di luar pintu, "Siapa itu?" Hu Yong menemani Xiao Xing ke pintu kamar dan berbisik, "Ayah, ini aku. Xiao Jun ada di sini, dan dia juga membawa barang bagus berita." Hu Gan sedikit tidak senang, bangun perlahan. Dia memberi isyarat kepada kedua gadis itu untuk merapikan pakaian mereka. Lalu dia melirik gadis lain di pintu. Gadis di pintu membuka pintu. Hu Yong kemudian segera membawa Hu Jun dan Nangong Tang masuk. Keduanya terlebih dahulu maju dan berlutut untuk bersujud. Setelah memberi hormat, Hu Gan hanya mengalihkan perhatiannya ke Hu Jun dan berkata, "Katakan padaku, kabar baik apa yang kamu bawakan untukku?" Hu Jun berkata terus terang, "Kakek, saya telah mendengar tentang apa yang terjadi di rumah ini." Dalam beberapa menit berikutnya, Hu Jun memberitahu Hu Gan segalanya tentang Li Fugui. Setelah mengatakan itu, Hu Jun berbisik, "Kakek, jika kamu memikirkannya seperti ini, Fugui dapat dianggap sebagai keluarga kita sendiri. Jika kamu bersedia, aku akan menelepon Fugui sekarang dan memintanya untuk datang." Hu Gan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Jadi dia bertanya kepada Hu Jun, "Tahukah kamu bahwa orang yang melukai Xiao Xiao kemungkinan besar adalah orang bernama Li Fugui?" Menghadapi pertanyaan itu, Hu Jun bersumpah lagi, "Kakek, apakah menurutmu ini mungkin? Li Fugui jelas tahu bahwa Hu Si adalah pamannya. Bagaimana mungkin dia masih datang ke rumah kami dan menyakiti saudara laki-lakiku yang kedua? Selain itu, aku mendengarkan, kakak laki-lakiku mengatakan bahwa ini hanya rumor dari keluarga Cao. Keluarga Cao sekarang dalam kekacauan,
jika mereka tidak segera menyelesaikan konflik, jika hubungan antara keluarga kita dan keluarga mereka benar-benar rusak, akankah mereka mampu mengatasinya? Apa yang dikatakan Hu Jun sebenarnya adalah apa yang dikatakan Hu Gan, katanya, juga jelas. Namun dia selalu merasa bahwa tidak ada kebetulan seperti itu di dunia. Di manakah sebenarnya permasalahan tersebut terjadi? Hu Gan tidak dapat memahaminya untuk beberapa saat. Tepat ketika Hu Gan ragu-ragu, Hu Yong mendekati Hu Gan dan berkata dengan ragu-ragu, "Ayah, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak." Hu Gan mengerutkan kening dan berkata, "Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Di mana semuanya omong kosong ini berasal?" Hu Yong berkata sambil tersenyum. Lalu dia mengangguk dan berkata dengan hati-hati, "Ayah, saya selalu merasa masalah ini agak aneh. Pikirkanlah, menurut keluarga Cao, orang yang melukai Hu Si adalah Li Fugui. Dan dalam 2 hari terakhir, di ibu kota, begitu banyak hal yang terjadi, semuanya berhubungan dengan Li Fugui ini. Keluarga kami baru-baru ini mengundang seorang abadi tua untuk datang. Dan tanggal lahir disebutkan oleh abadi tua kebetulan cocok dengan Li Fugui. Mengapa saya merasakan ini? Apakah para dewa tua dan Li Fugui tampaknya bersama?" Hu Gan sebenarnya juga memiliki ilusi ini. Namun dia segera mengungkapkan keraguannya. Jika Jue Juezi dan Li Fugui bersama, apakah itu berarti Li Fugui bahkan lebih kuat dari Jue Juezi? Haha. Jue Juezi ini Anda telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya Li Fugui. Apakah menurutmu Li Fugui lebih kuat dari Jue Juezi? Hu Yong menyentuh bagian belakang kepalanya dan melanjutkan, "Jika tidak, apakah Jue Juezi dapat melakukannya lagi? Apakah itu Li Fugui?" Hu Gan menarik napas dalam-dalam, dia tidak tahu apakah itu secara spesifik Li Fugui. Pikirkan sejenak, Hu Gan kemudian bertanya kepada Hu Yong, "Tuan, dia masih di ruang bawah tanah sekarang, kan?" Hu Yong berkata dengan percaya diri, "Ya, dia masih di ruang bawah tanah. Selain itu, saya secara khusus mengirim seseorang untuk mengawasinya dari kejauhan. Jika makhluk abadi tua itu datang dari orang-orang, kami akan memberitahu saya jika mereka keluar dari ruang bawah tanah." Hu Gan mengangguk. Kemudian dia melihat ke arah Hu Jun dan berkata, "Xiao Jun, dalam hal ini, tolong telepon Li Fugui dan minta dia datang." Hu Yong tertegun. Dia buru-buru bertanya, "Ayah, apa maksudmu dengan ini? Mengapa kamu memintanya datang ke sini lagi?" Hu Gan masih sangat bijaksana. Biarkan Li Fugui datang. Di satu sisi, mereka benar-benar bisa bertemu Li Fugui dan mengetahui detail anak ini. Di samping itu, ia juga dapat memastikan kembali bahwa Jue Juezi dan Li Fugui tidak ada hubungannya sama sekali. Pastikan saja hal ini, tidak ada salahnya Li Fugui menjadi bangsawan bagi keluarganya. Bagaimanapun, menurut senioritas, meskipun Li Fugui melihatnya, dia akan tetap memanggilnya kakek buyut. Keluarga saya sekarang menaruh hampir seluruh pemikiran mereka pada Dewa Lama. Jika saya mengikuti Dewa Lama untuk berkeliling di masa depan, keluarga harus diurus oleh Hu Yong. Hu Jun adalah putri kandung Hu Yong, meskipun putri yang sudah menikah membuang airnya. Jika ada keadaan darurat di keluarga Hu, apakah Tuan Hu masih bisa mengabaikannya? Selama Hu Jun mengambil tindakan, sebagai menantu kandung Hu Jun, dapatkah Li Fugui berdiri dan menonton? Berpikir seperti ini, Hu Gan kemudian berkata kepada Hu Yong, "Oke, lakukan apa yang saya katakan. Anda bisa keluar sekarang. Ketika Li Fugui datang, bawa dia menemui saya." Hu Jun sudah mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Li Fugui, nomor telepon. Tunggu hingga panggilan masuk, Hu Jun tidak keluar. Sebaliknya, di depan Hu Gan dan Hu Yong, dia bertanya dengan serius kepada Li Fugui, "Fugui, di mana kamu sekarang? Sesuatu telah terjadi di sini. Silakan datang." Hu Jungang selesai berbicara. Di ujung lain telepon, Li Fugui,
yang telah menyelinap keluar dari ruang rahasia keluarga Hu. Bertanya sambil tersenyum, "Bibi, saya sedang bernyanyi bersama teman-teman saya sekarang. Jika ada yang ingin Anda katakan dulu, tolong beritahu saya." Qi Kuai bertanya kepada Hu Jun dengan terus terang, "Saya tidak bisa menjelaskan detailnya dalam beberapa kata di telepon. Jika Anda seperti ini, Anda harus datang ke keluarga Hu terlebih dahulu. Paman Anda dan saya sama-sama di keluarga Hu saat ini." Li Fugui berpura-pura terkejut dan berkata, "Apa, keluarga Hu, Bibi? Tolong berhenti bercanda. Saya baru saja mendengar seseorang berkata bahwa seseorang di keluarga Hu sepertinya terluka parah. Saya tidak tahu caranya. Beberapa orang mengatakan bahwa saya yang melakukannya. Tunggu sebentar, bukankah? Menurut Anda juga begitu? Saya melakukan ini, kan? Sueki dan saya telah mencapai titik itu sekarang. Anda juga tahu itu menurut senioritas ini. Saya akan tetap memanggil lelaki tua dari keluarga Hu sebagai kakek. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu?" Hu Jun tersenyum pahit dan berkata, "Nak, saya tahu Anda pasti tidak melakukan ini. Mengapa saya tidak meneleponmu sekarang dan memintamu untuk datang dan menjelaskan masalah ini dengan jelas?" Li Fugui tertawa santai, berkata, "Bibi, aku bukan anak bodoh yang baru saja keluar dari desa. Jika aku ingin membuatmu tidak bahagia, itu saja bukannya aku tidak tahu betapa mendominasinya kalian dalam melakukan sesuatu. Biarkan aku pergi sekarang, ketika saatnya tiba, tidak ada yang tahu berapa banyak masalah yang akan terjadi. Jika keluarga Hu mengambil tindakan terhadapku, menurutmu aku harus melawan atau tidak? Jika aku melawan, beberapa orang akan mengatakan aku tidak punya guru dan memukuli pamanku. Tetapi bagaimana jika aku melawan? Jika kamu tidak melawan, kamu bisa jangan biarkan aku berdiri dan dipukuli, kan? Jadi, aku tidak bisa terlibat dalam urusan keluarga Hu sekarang. Jadi aku tidak akan terlibat." Ponsel Hu Jun ada di speakerphone. Tentu saja, baik Hu Gan dan Hu Yong mendengar percakapan ini. Ayah dan anak itu saling memandang. Hu Gan mengerutkan kening dan berkata kepada Hu Jun di sebelahnya, "Xiao Jun, katakan padanya, katakan saja akulah yang mengatakannya, dan biarkan dia datang ke sini dengan tenang. Keluarga Hu kami tidak akan mempersulitnya." Sebelum Hu Jun bisa berkata apa saja, Li Fugui bertanya karena penasaran, "Bibi, siapa yang berbicara di ujung telepon?" Hu Jun berkata, "Itu kakek buyutmu?" Li Fugui berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Kakek buyut? Tunggu, apakah itu Hu Gan, senior Hu? Saya mendengar seseorang mengatakan dia tidak tinggal di resor musim panas. Kapan dia kembali?" Hu Yong tampak tak berdaya. Diam-diam dia mengumpat di dalam hatinya, "Sueki sepertinya gadis yang sangat pintar. Kenapa dia gadis yang cerewet kalau soal pacarnya?" Tentu saja, Hu Yong tentu saja merasa malu untuk mengatakan ini di depan Hu Jun. Bagaimana cara mengatakannya? Sueki hanyalah cucunya. Sebagai seorang master, saya tidak bisa berkomentar banyak tentang pernikahan anak orang lain. Kalau keluarga kecil, dia tidak bilang itu salahnya. Tapi mertuaku sendiri adalah keluarga Nangong. Menyela diri sendiri dalam masalah seperti ini niscaya akan menyinggung perasaan orang lain. Hu Jun juga merasa Li Fugui terlalu banyak bicara. Jadi dia memamerkan keagungan ibu mertuanya dan berkata dengan marah kepada Li Fugui, "Fugui, nak, kenapa kamu banyak bicara? Aku menyuruhmu datang. Hanya saja kemarilah. Apakah kamu masih takut keluargaku akan menyakitimu ketika aku di sini?" Kata Hu Jun Zeng. Bukankah Li Fugui meminta maaf dan berkata, "Bibi, tolong berhenti bicara. Saya masih sangat sibuk. Saya akan menutup telepon dulu." Bersambung.